Salam. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oh, Ibu bertanya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya, jawabnya ya. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kayak gitu ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu absen satu-satu ya. Ya, Abu, ada suaranya? Adik. Dan Nathan? Ada, Bu. Ya, Alpandi? Ada. Anggun? Hadir. Elpareta? Hadir. Faisal? Hadir. Alia? Hadir. Doni? Hadir, Bu. Hujan? Hadir. Ibnu? Hadir. Gendis? Hadir. Irsyad? Hadir. Ahri? Hari, kedengar tidak suaranya? Hadir, Bu. Oh, iya. Galih? Hadir, Bu. Santi? Hadir, Bu. Ehan? Opatul? Opatul? Hadir? Ada? Opatul terdengar gak suaranya ini? Opatul gak kedengeran ya? Suara ibu ya? Opatul suaranya, suara ibu kedengaran tidak? Yang belum dipanggil, Wildan, ada? Bu, Wildannya belum datang. Oh iya, lagi persiapan ya, ya. Iya. Kali ayah. Ya enggak Ya, jadi kerja. saya mau bantuan. Ya. Ya, Dari kami tuh pakainya. Faisal dengan siapa sayang itu Faisal? Dari kami tuh batik ya. Dengan siapa? Hari belum dipanggil. Fitri ada? Ini Ini enggak ada. Yani? Zahra? Zaskia? Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, Nana. Silakan berdoa. Doa dipimpin oleh Fauzan. Ya, silakan Fauzan memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemarin anak-anak kita sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1 mengenai sistem pernapasan pada hewan. Ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu. Sudah pada sarapan belum? Sudah pada sarapan, bagus. Sudah sholat duhanya? Sudah, iya hebat. Kemarin belajar sistem pernapasan hewan. Kalau insang itu adanya di hewan apa? Pernapasan insang ada di hewan apa? Ikan bernapas menggunakan insang. Kemudian kalau Ibu tanya, katak bernapas dengan apa? Paru dan kulit. Ya, paru-paru dan kulit. Ya. Saat jadi kecebong, katak bernapas dengan apa? Insang. Iya betul. Kalau sudah besar, sudah dewasa kataknya itu dengan paru-paru. Tapi kalau cebongnya baru dengan insang. Iya betul. Ya, kalau kecebongnya masih pakai insang. Kalau sudah besar jadi katak, baru tumbuh paru-paru dan juga bernapas dengan kulit. Ya, pelajaran kemarin. Hari ini pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ya. Pada manusia udah ini yang kemarin nih pernapasan yang kemarin. Ibu ya. Nah, silakan dibuka bukunya. Ya, tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, ya. Pembelajaran kedua mengenai cara tubuh mengolah udara bersih, sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menggali informasi dari teks bacaan atau dari video yang nanti Ibu tampilkan mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, kalian juga bisa atau mampu menyebutkan informasi apa yang ada di dalam video tersebut dengan kaitannya pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa.
dengan membuat bagan siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Jadi kalian bisa tahu cara kerja organ pernapasan manusia. Yang keempat, tujuan pembelajarannya itu dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri lagu bertanda nada mayor. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengikuti teks lagu dengan alat musik sederhana ya, bermain alat musik sederhana. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Tentunya kita sebagai makhluk hidup, untuk bertahan hidup, untuk hidup itu kita butuh bernapas ya. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Kemudian bagaimana manusia itu bernapas? Organ pernapasan apa saja yang ada di manusia ya, tubuh manusia. Kita simak video penjelasannya ya. Ilmu pengetahuan alam sistem pernapasan manusia. Ya, kenapa? Tidak terdengar suaranya? Tidak Tidak, terdengar? Bu. Ya, baik. Ibu ulangi ya. Ibu terangkan dari awal ya. Nah, kita membutuhkan oksigen untuk hidup. Nah, saat bernapas, kita membutuhkan organ-organ pernapasan untuk bernapas ya dan mengatur oksigen. Nah, ini adalah cara kita bernapas ya. Nah, manusia tidak bisa menghasilkan oksigen, tetapi kita bernapas menggunakan oksigen di lingkungan kita. Nah, ini bernapas itu menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan
karbon dioksida ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Nah, kalau alat pernapasan kita ini terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan juga paru-paru ya. Itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, kita bisa menghirup udara itu bisa menggunakan hidung dan juga bisa menggunakan mulut kita ya. Tetapi lebih baik itu kita bernapas menggunakan hidung ya. Karena saat kita bernapas menggunakan hidung ada lendir dan rambut-rambut halus yang ada di hidung untuk membersihkan atau menyaring debu-debu, kotoran dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring udara ya. Bentar Ibu, ini dulu pause dulu ya. Nah, saat kita bernapas ya, nanti lendir yang ada di hidung kita itu menyaring udara. Ya, kotoran-kotoran juga akan tersangkut di bulu hidung. Nah, di sini proses bernapas ini juga, nah, maaf, bentar. Ria Nana. Tadi sudah sampai sini ya. Nah, hidung menghubungkan juga dengan tenggorokan ya, dengan tenggorokan. Nah, pernapasan yang tadi masuk ke hidung masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan juga sebentar ya. Nah, di tenggorokan ada laring atau pangkal tenggorok. Ini jalan tidak videonya? Apa tidak jalan? Tidak jalan ya? Tidak. Oh. Bentar ya, ini ada masalah ya. Bentar ya. Suaranya dimatikan ya. Ini Pak Hari, suaranya dimatikan. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Ya. Tadi sudah sampai. Nah, Tenggorok. Nah, di tenggorokan itu ada laring ya, ada laring. Kemudian ada trakea. Nah, di dalam dinding batang tenggorokan itu ada rambut-rambut juga ya. Dan juga selaput-selaput lendir yang selalu bergetar di dalam tenggorokan kita untuk menghalangi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini saat kita tersedak, kita pernah tersedak makanan ya? Nah, saat tersedak, makanan itu nanti akan tersangkut ya di pangkal tenggorokan ya. Nah, kemudian dikeluarkan kembali ke mulut kita sehingga benda atau makanan tersebut keluar lagi ke
dia keluar lagi dari mulut kita. Namanya disebut dengan gerak refleks atau gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Ya. Nah, ini laring, kemudian menghubungkan hidung dengan batang tenggorok ya. Jadi laring itu menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau trakea. Nah, pada ujung trakea ada bronkus ya, yaitu percabangan dari trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Nah, paru-paru terdapat di rongga dada yang ditutupi oleh tulang rusuk ya. Melalui bronkus ya. Kemudian ada cabangnya lagi namanya bronchiolus ya. Ada juga gelembung paru-paru disebut alveolus ya. Pada alveolus pembuluh darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen ya. Nah, pernapasan pada manusia ada dua, pernapasan dada dan juga pernapasan perut ya. Nah, ini pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot tulang rusuk ya. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut ya. Nah, saat kamu mengambil udara, menghirup udara, tulang rusuk kita akan membesar ya. Kemudian saat kita menghembuskan udara, maka paru-paru kita akan mengecil sehingga tulang rusuknya pun akan ikut mengerut. Nah, ini pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi ya atau mengendur. Nah, ini pernapasan perut atau pernapasan diafragma ya yang terjadi di bawah perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi ya, posisi diafragmanya mendatar ya. Jadi saat kamu mengambil udara, perut kita akan mengembung ya, mengembung ke atas. Itu pernapasan perut ya. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berrelaksasi atau posisi diafragmanya melengkung ke atas sehingga paru-parunya mengecil ya. Nah, ini adalah cara manusia bernapas ya, sistem pernapasan pada manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan mau tanya apa, sayang? Bu, besok ngejum lagi gak? Jum lagi gak, Bu? Besok tidak ngejum dulu ya. Ya, Bu. Ya, sekarang kita ngejum, besok tidak ngejum dulu. Nah, bentar, Ibu buka lagi slideshow Ibu. Tadi pernapasan manusia itu sangat penting ya, karena kalau kita bernapas itu kan banyak kotoran yang masuk ke hidung ya, maka dari itu bulu hidung jangan dicabut ya, harus didiamkan saja. Kemudian kalau kamu gatal jangan dimasukkan jari ke hidung, jangan ya, karena di jari-jari kita itu banyak kumannya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu.
Nah, tadi sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, tadi belajar apa itu bernapas ya. Bernapas itu yaitu proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Jadi saat masuk ke dalam tubuh ya, itu oksigen. Dari tubuh, udara yang keluar itu namanya karbon dioksida. Nah, organ-organ yang tadi dijelaskan itu ada apa saja? Ada hidung, kemudian ada faring, ada laring, ya, trakea, bronkus, paru-paru, kemudian diafragma. Ya, betul ya. Jadi ada banyak organ-organ pernapasan kita ya. Proses pernapasan pada manusia itu udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, kemudian masuk ke dalam batang tenggorokan. Tadi ya sudah dilihat videonya. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru ya. Kemudian oksigen diserap ya dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Jadi karbon dioksida itu saat kita mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Ini adalah tugas kalian nanti ya, membuat pertanyaan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Itu ada kata tanya apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Pengaturan napas ini bisa kita lihat saat kita bernyanyi ya. Jadi kalau kita bernyanyi itu harus diatur napasnya agar tidak terengah-engah ya. Nah, di sini ada tangga nada diatonis mayor ya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ini adalah tangga nada diatonis mayor. Tahu ya? Ya. Kalau kalian balikin boleh. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Ya, udah tahu ya tangga nada diatonis mayor. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yaitu bersifat riang gembira ya. Kemudian semangat, riang gembira. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Lagunya, contohnya itu Hari Merdeka. Kemarin sudah 17 Agustus ya. Nyanyi lagu Hari Merdeka nggak? Nyanyi ya. Ada lagunya di TV ya. Nah, ini sekarang kita bernyanyi. Ayo nyanyi sama-sama, dinyalakan lagi suaranya. Suaranya dinyalakan kembali. Ya, Bu. Ya, nyalakan ya. Sudah? Ya. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar. Siap. 12 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka nusa merdeka. Selama air masih dalam badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih digantungkan. Membela negara. Itu tadi lagu Hari Merdeka, ya. Suasananya gembira atau sedih? Gembira, semangat atau lemas? Semangat. Nah, ini adalah contoh lagu dari tanda nada diatonis mayor, ya. Jadi harus yang semangat. Ada yang mau ditanyakan mengenai tanda nada diatonis mayor? Ya, mau nanya apa? Boleh. Ya, jadi siapa tadi yang mau bertanya tadi, siapa? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu buatkan kesimpulannya, ya. Tadi kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan manusia. Penting bernapas itu. Penting, ya. Bernapas itu sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Kemudian saat kita melaksanakan aktivitas, tentunya kita memerlukan oksigen dan juga pengaturan napas dalam setiap aktivitas. Nah, saat kita bernyanyi pun membutuhkan oksigen, ya, pengaturan pernapasan. Maka dari itu, sistem pernapasan pada manusia sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ibu kasih waktu 1 menit, ya. Boleh? Mau tanya, boleh. Sisa, Bu. Kenapa? Sudah paham. Kalau sudah paham, nanti Bu Guru berikan soal, ya, lembar kerja di grup, ya. Kalian nanti kirim jawabannya ke WhatsApp Bu Guru, ya. Baiklah, silakan kita tutup pembelajarannya. Berdoa oleh Jonathan, dipimpin oleh Jonathan. Silakan. Ya, beri salam Jonathan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana, nanti kalau ada pertanyaan yang misalkan di sini kurang paham untuk bertanya, nanti boleh bertanya di WA, ya. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.